Salam luar biasa, dahsyat. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini bersama dengan saya, Rizal. Selama ini, saya sering melihat satu pola yang berulang. Saat terjadi perubahan ekonomi, banyak orang langsung merasa panik. Hari ini, kita akan membahas data terbaru dari laporan situasi pariwisata Indonesia 2025 hingga 2026. Banyak pelaku bisnis pariwisata saat ini mengeluh karena anggaran pemerintah dipotong dan biaya operasional meningkat. Namun, mari kita ubah cara pandang kita. Situasi ini sama sekali bukan akhir dari industri pariwisata. Ini adalah masa penyeleksian. Kondisi ini sedang memisahkan bisnis dari yang hanya mencari keuntungan cepat dengan bisnis yang benar-benar siap memberikan kualitas layanan tingkat tinggi kepada konsumen. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada kamu mengapa tahun 2026 adalah waktu yang sangat menguntungkan bagi kamu yang siap beradaptasi. Mari kita mulai pembahasannya. Tema utama kali ini adalah dari pemulihan menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dua kata penting di sini adalah berkualitas dan berkelanjutan. Selama puluhan tahun, industri pariwisata kita hanya berfokus pada jumlah orang yang datang. Semakin ramai, semakin dianggap berhasil. Namun, pendekatan ini merusak alam dan tidak memberikan penghasilan yang sepadan bagi penduduk lokal. Tujuan pemerintah mendorong pariwisata berkualitas bukanlah untuk membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke tempat usaha kamu. Niat yang sebenarnya adalah untuk menyaring dan menarik kelompok wisatawan yang bersedia membayar lebih mahal untuk pelayanan yang terorganisir dan sangat baik. Sehingga pendapatan usaha kamu bisa meningkat tanpa harus melayani terlalu banyak orang yang merusak fasilitas. Ini adalah perubahan cara berbisnis yang sangat masuk akal secara ekonomi. Sekarang, mari kita lanjut. Ini adalah data yang membuat banyak pemilik hotel terasa takut. Tantangan utama industri perhotelan di tahun 2025 itu dipimpin oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan angka 77,19%. Artinya, rapat atau acara pemerintah di hotel berkurang dengan sangat drastis. Tantangan berikutnya adalah tingginya biaya operasional di angka 48,25%. Perubahan perilaku wisatawan di angka 41,23%. Persaingan harga di angka 38,60%. Dan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Yang mendapat respon adalah 36,84%. Angka efisiensi anggaran sebesar 77,19% ini mungkin terlihat sebagai ancaman hilangnya pendapatan. Tetapi, jika kita melihat secara spesifik pada cara kerja pasar, ini adalah sinyal peringatan yang sangat menguntungkan. Selama ini, banyak hotel menjadi malas berinovasi karena terlalu mengandalkan acara pemerintah. Pengurangan ini memaksa industri perhotelan untuk meningkatkan fasilitas mereka guna menarik wisatawan pribadi atau keluarga yang pada dasarnya memiliki uang tunai dan bersedia membayar mahal untuk pengalaman liburan yang nyata, bukan sekedar datang untuk rapat. Mari kita lihat di sini. Untuk membuktikan bahwa uang di industri itu masih sangat banyak, target kontribusi produk domestik bruto dari sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 4,6% hingga 4,7%. Pada tahun 2024 saja, pendapatan devisa negara dari pariwisata sudah mencapai 16,7 miliar US dollar, di mana angka ini sudah hampir menyamai kondisi normal sebelum masa pandemi. Selain itu, investasi pada semester 1 2025 telah mencapai lebih dari 66.000 lapangan kerja baru. Jika kamu sebagai pelaku usaha terus-menerus memusatkan perhatian pada keluhan tentang pajak atau biaya operasional,
kamu tidak akan melihat fakta bahwa uang asing yang masuk sebesar 16,7 miliar US dollar. Konsekuensi dari berfokus pada masalah adalah kamu kehilangan motivasi, sementara pesaing bisnis kamu sedang merencanakan strategi untuk mengambil bagian dari keuntungan miliaran dolar tersebut. Mari kita lanjutkan lagi. Kita melihat data yang sangat relevan tentang dari mana uang itu berasal. Realisasi investor di sektor swasta pada semester pertama tahun 2025 itu mencapai 34,02 triliun rupiah, yang mana itu sudah memenuhi 59,8% dari target sepanjang tahun. Yang paling menarik adalah pembagiannya. Penanaman modal dalam negeri itu mencapai 25,12 triliun rupiah atau sebesar 73,9%. Dan itu merupakan total dari investasi. Angka investasi domestik ini meningkat sebesar 73,91% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, penanaman modal asing itu berada di 8,89 triliun rupiah atau 26,1%. Sebagian besar orang awam itu berpendapat bahwa sektor pariwisata selalu bergantung pada pemilik modal dari luar negeri. Data ini membuktikan bahwa pendapat itu tidaklah tepat. Orang Indonesia sendiri yang mendominasi investasi dengan nilai puluhan triliun rupiah. Mengapa? Karena pengusaha lokal mengetahui secara pasti bahwa keuntungan ekonomi di lapangan sangat nyata dan stabil. Mari kita lanjutkan lagi. Pada semester pertama tahun 2025, jumlah perjalanan wisatawan domestik itu mencapai 613 juta perjalanan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, total perjalanannya mencapai lebih dari 1 miliar. Di sisi lain, wisatawan mancanegara pada semester pertama 2025 berjumlah 7,05 juta kunjungan. Dengan negara asal mayoritas dari Asia Timur sebanyak 73,68% dan Asia Tenggara sebanyak 59,65%. Banyak pengelola wisata menghabiskan banyak uang untuk promosi di luar negeri demi menarik turis asing. Padahal, tujuan yang jauh lebih rasional dan mudah dicapai saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 613 juta wisatawan domestik. Mereka adalah orang yang sudah berada di sini, memiliki anggaran untuk liburan, dan siap membelanjakan uang di dalam negeri kita sendiri. Jika kamu memberikan pelayanan produk yang sesuai, kita lihat bahwa data di sini menunjukkan perubahan tren yang sangat tajam. Jumlah pekerjaan yang fokus pada pelestarian lingkungan diproyeksikan meningkat dari 3,66 juta pekerja pada tahun 2023 menjadi 4,8 hingga 5,3 juta pekerja pada tahun 2029. Tren industri perhotelan di tahun 2026 akan didominasi oleh bangunan yang ramah lingkungan dengan persentase 52,63%. Fokus pada kesehatan tubuh dan mental dengan 51,75% dan digitalisasi pelayanan sebesar 48,25%. Bagaimana kita tahu bahwa wisatawan benar-benar menginginkan fasilitas kesehatan dan bangunan yang tidak merusak alam? Karena mereka memutuskan pilihan penginapan berdasarkan ulasan digital yang menyoroti kebersihan udara, makanan sehat, dan proses pemesanan yang cepat melalui sistem komputer. Penerapan fasilitas ramah lingkungan bukan sekedar biaya tambahan. Ini adalah strategi langsung yang merespon apa yang dicari oleh konsumen saat ini. Mari kita bahas tentang rencana pemerintahan secara berurutan, dimulai dari visi nasional untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Di sini, kemudian kita bisa melihat bahwa ada fokus pada 3 hal. Pertama, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan keuntungan ekonomi. Untuk mendukung hal ini, pemerintah
meningkatkan fasilitas pada 40 bandara internasional, termasuk bandara di Komodo dan Yogyakarta. Semua ini bertujuan untuk mencapai target kontribusi ekonomi sebesar 4,6 hingga 4,7%. Sebagai pelaku bisnis, kamu harus menempatkan posisi usaha kamu searah dengan rencana pemerintah. Jika pemerintah membangun akses bandara, tugas kamu adalah menyiapkan transportasi penjemputan yang nyaman dan penginapan yang berstandar internasional di sekitar wilayah tersebut. Mari kita bahas hasil survei dari para ahli mengenai proyeksi kinerja sektor pariwisata di tahun 2026. Sebanyak 41,2% itu menyatakan masih perlu peningkatan. Kemudian 29,8% menyatakan kondisinya sama dengan 2025. 14,9% itu menyatakan lebih baik. 10,5% itu menyatakan sangat perlu peningkatan. Dan hanya 3,5% yang menyatakan akan jauh sedikit lebih baik. Ketika kamu melihat angka 41,2%, ahli menyatakan bahwa perlu peningkatan. Kamu tidak boleh mengartikan bahwa industri ini sedang berada dalam kondisi yang buruk. Sebaliknya, angka ini menunjukkan bahwa standar kualitas dalam industri pariwisata kita itu telah dinaikkan. Para ahli menyadari bahwa konsumen sekarang menuntut kebersihan dan layanan yang lebih tinggi dan lebih cepat, serta pengalaman yang lebih bermakna. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita agar sesuai dengan standar konsumen yang baru tersebut. Sebagai penutup, seluruh pembahasan yang saya lakukan hari ini itu hanya untuk menyampaikan satu pesan yang sangat jelas, bahwa industri pariwisata Indonesia itu tidak mengalami penurunan, melainkan sedang bergerak ke tingkat kedewasaan ekonomi yang baru. Orang-orang itu masih bepergian, dan uang triliunan rupiah masih dibelanjakan. Pertanyaannya adalah bukan apakah pariwisata akan bertahan hidup, tetapi apakah bisnis kamu siap memperbaiki standar layanan untuk menerima aliran dana tersebut di tahun 2026? Terima kasih sudah menonton analisa ini sampai dengan akhir. Jika kamu mendapatkan sudut pandang baru yang berguna untuk bisnis dan pekerjaan kamu, pastikan kamu menekan tombol like dan membagikan video ini kepada rekan-rekan pengusaha lain atau pihak lain yang membutuhkan informasi ini. Ingat untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisa ekonomi dan strategi perilaku konsumen di video-video selanjutnya. Saya juga ingin tahu pendapat kamu dari semua data yang kita bahas tadi, bagian mana yang menurut kamu paling menantang untuk diterapkan di tempat usaha kamu saat ini. Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya Rizal, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.